Halo teman-teman ATLM, jumpa lagi dengan saya di channel Lab Medik Official. Di video kali ini, kita sama-sama akan belajar tentang soal-soal di bidang hematologi part 6. Nah, bagi teman-teman yang akan menghadapi tes ujian kompetensi, tes P3K, dan tes SKB CPNS ATLM, yuk kita sama-sama belajar di channel ini. Soal nomor 1. Pemeriksaan laboratorium darah lengkap yang dilakukan oleh ATLM ditemukan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin 12 gram per desiliter, hematokrit 36%, jumlah eritrosit 4 juta sel per milimeter kubik darah, jumlah leukosit 4.500, dan jumlah trombosit 210.000. Pertanyaannya, berapa nilai volume eritrosit rata-rata pada kasus tersebut? A. 26 femtoliter, B. 30 femtoliter, C. 84 femtoliter, D. 90 femtoliter, dan E. 120 femtoliter. Nah, jadi inti pertanyaan dari soal nomor 1 ini, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan darah lengkap, kadar hemoglobin, hematokrit, jumlah eritrosit, jumlah leukosit, dan jumlah trombosit, dia menanyakan berapa nilai volume eritrosit rata-rata pada kasus tersebut. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan yang sebelumnya, kita diharuskan untuk menentukan berapa nilai volume eritrosit rata-rata. Nah, jadi jawabannya yaitu D. 90 femtoliter. Nah, ini diperoleh dengan cara kita menghitung secara manual menggunakan rumus MCV, di mana rumus MCV itu yang dipakai adalah nilai hematokrit dan nilai jumlah eritrosit. Rumusnya itu MCV sama dengan kadar hematokrit dikali 10 dibagi jumlah eritrosit. Nah, jadi kadar hematokrit ini kita kali 10 sama dengan 360 dibagi 4,0 jumlah eritrosit sama dengan didapatkan 90 femtoliter. Nah, jadi begitu cara untuk mendapatkan nilai MCV. Sedangkan pembuat soal di sini memasukkan beberapa parameter pemeriksaan seperti hemoglobin, jumlah leukosit, dan jumlah trombosit. Nah, parameter lainnya dimasukkan di mana pembuat soal berusaha untuk membuat distribusi soal apakah kita terpengaruh dengan parameter lainnya atau kita bisa tetap fokus pada inti pertanyaan dari soal tersebut. Next, soal nomor 2. Pada suatu pemeriksaan tersedia alat dan bahan seperti lancet pen, blood lancet, stopwatch, kertas saring, dan kapas alkohol. Pemeriksaan dilakukan dengan melukai cuping telinga dan darah yang keluar dihisap pada kertas saring. Hasil pemeriksaan dilaporkan lama waktu pendarahan, yaitu 10 menit. Pertanyaannya, apa jenis sel yang menunjukkan gangguan fungsi pada pemeriksaan tersebut? A. Eritrosit, B. Monosit, C. Leukosit, D. Trombosit, dan E. Retikulosit. Nah, jadi inti pertanyaan dari soal nomor 2 ini, di mana ada seorang ATLM yang melakukan pemeriksaan masa pendarahan. Dia melukai cuping telinga, berarti dia melakukan pemeriksaan dengan metode DUC. Nah, hasil yang diperoleh yaitu masa pendarahannya selama 10 menit. Nah, nilai normal untuk masa pendarahan metode DUC yaitu 1-3 menit. Nah, ini artinya
hasil yang diperoleh itu abnormal karena melewati batas nilai normal. Nah, secara otomatis, kemungkinan terdapat gangguan fungsi sel yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pendarahan tersebut. Nah, pertanyaannya, apa jenis sel yang menunjukkan gangguan fungsi pada pemeriksaan tersebut? Nah, jadi jawabannya yaitu D, trombosit. Nah, jadi yang berfungsi pada proses pendarahan itu untuk mencegah agar terjadi atau berhenti proses pendarahan setelah terjadinya luka, yaitu sel trombosit, di mana dia akan menempel dan untuk menutupi luka. Nah, tentu di situ ada beberapa fungsi yang berperan selain trombosit, juga faktor koagulasi lainnya. Next. Soal nomor 3. Sampel darah seorang pria telah dilakukan pemeriksaan darah dan diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut. Hb 10,0 gram per desiliter, RBC 3,2 kali 10 pangkat 6, HCT 30%, MCV 75 femtoliter, MCH 20 pikogram, MCHC 25%. Pertanyaannya, apakah anemia pada kasus tersebut? A. Anemia mikrositik normokrom. B. Anemia mikrositik hipokrom. C. Anemia makrositik hipokrom. D. Anemia makrositik hiperkrom. Dan E. Anemia normositik normokrom. Nah, jadi inti pertanyaan dari soal nomor 3 ini, di mana berdasarkan distribusi hasil pemeriksaan yang dilakukan, apa jenis anemia berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut. Nah, untuk menentukan anemia, kita melihat dari kadar hemoglobin. Nah, di mana di sini kadar hemoglobinnya yaitu di bawah nilai normal. Kadar RBC-nya juga di bawah nilai normal. Kadar hematokritnya ini normal. Nilai MCV-nya ini di bawah nilai normal. Nilai MCH-nya juga di bawah nilai normal, dan nilai MCHC-nya di bawah nilai normal. Nah, jadi untuk menentukan anemia dilihat dari kadar Hb, apakah dia berada di bawah nilai normal. Nah, untuk menentukan ukuran, kita merujuk pada parameter MCV, di mana MCV itu untuk melihat distribusi ukuran volume rata-rata eritrosit. Sedangkan untuk melihat konsentrasi warna dalam eritrosit, kita menggunakan parameter MCH dan MCHC. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yaitu B, anemia mikrositik hipokrom. Nah, ini didasarkan pada hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, di mana di sini pertanyaannya, apa jenis anemia pada kasus tersebut. Nah, untuk menentukan anemia, kita lihat dari kadar hemoglobinnya ya teman-teman. Kadar hemoglobin dan jumlah eritrosit. Di sini kadar hemoglobinnya yaitu di bawah nilai normal, yaitu 10 gram per desiliter. Maka sudah benar, yaitu kategori anemia. Sekarang kita mau tentukan volume ukuran. Nah, kita merujuk pada parameter MCV, di mana di sini MCV-nya yaitu 75 femtoliter. Ini berada di bawah kisaran nilai normal. Maka dia disebut dengan mikrositik.
Nah, ini mikrositik. Berarti jawaban C, D, dan E itu secara otomatis sudah tereliminasi. Sekarang kita mau menentukan warna. Nah, untuk menentukan warna eritrosit, kita menggunakan parameter MCH dan MCHC. Nah, berdasarkan distribusi hasil pemeriksaan, ini berada di bawah kisaran nilai normal. Kondisi di mana berada di bawah kisaran nilai normal biasa disebut dengan hipokrom, atau di mana eritrosit dia kekurangan warna merah. Maka jawaban yang paling tepat yaitu B, anemia mikrositik hipokrom. Next. Soal nomor 4. Sampel darah seorang pria telah dilakukan pemeriksaan darah dan diperoleh hasil sebagai berikut. Hb 10,0 gram per desiliter, RBC 3,2 kali 10 pangkat 6, HCT 30%, MCV 75 femtoliter, MCH 20 pikogram, MCHC 25%. Pertanyaannya, bagaimanakah gambaran eritrosit pada hapusan darah kasus tersebut? A. Mikrositik hipokrom, B. Mikrositik hiperkrom, C. Makrositik hipokrom, D. Mikrositik hiperkrom, E. Normositik normokrom. Nah, inti pertanyaan dari soal nomor 4 ini, berdasarkan distribusi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, diharuskan untuk membuat hapusan darah. Nah, setelah dibuat hapusan darah, bagaimana gambaran eritrosit ketika dilihat di mikroskop berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut? Nah, jadi jawaban yang sesuai yaitu A. Mikrositik hipokrom. Nah, ini didasarkan pada ketika kita lihat hasil pemeriksaan. Di sini kita coba lihat berdasarkan pilihan jawabannya. Yang pertama itu dia menilai ukuran, terus yang kedua dia menilai warna. Maka kita terfokus pada hasil pemeriksaan indeks eritrosit. Nah, di mana di sini pemeriksaan indeks eritrosit ada MCV, MCH, dan MCHC. Nilai MCV yaitu 75 femtoliter. Nah, ini berada di bawah kisaran nilai normal. Berarti volume eritrositnya ketika dilihat di mikroskop, maka rata-rata volume eritrositnya itu dia akan berukuran kecil. Nah, kondisi ukuran eritrosit kecil itu biasa disebut dengan mikrositik. Maka jawabannya yaitu antara A dengan B, mikrositik. Sekarang kita pindah ke indikator warna. Untuk menilai indikator warna pada eritrosit, yaitu kita melihat pada MCH dan MCHC. Nah, juga pada kadar hemoglobin. Di sini kadar hemoglobinnya 10,00 gram per desiliter. Ini artinya di bawah nilai normal. Berarti kemungkinan eritrositnya mempunyai warna yang kurang. Nah, sekarang untuk memastikan kita coba lihat dari hasil pemeriksaan indeks eritrositnya, yaitu MCH dan MCHC. Di mana hasil pemeriksaan MCH dan MCHC ini berada di kisaran di bawah nilai normal. Nah, jadi ketika dilihat di mikroskop, kondisi eritrositnya yaitu dia akan tampak kekurangan warna merah. Nah, kondisi kekurangan warna merah atau pucat pada eritrosit itu disebut dengan hipokrom. Nah, maka jawaban yang sesuai yaitu A. Mikrositik hipokrom. Next. Soal nomor 5.
Seorang ATLM yang bertugas di puskesmas mendapatkan sampel darah pasien untuk diperiksa jumlah eritrosit dengan menggunakan kamar hitung infrared Neubauer. Darah diisap dengan menggunakan garis tanda 0,5, kemudian cairan pengencer sampai garis tanda 101. Pengenceran darah 200 kali. Jumlah eritrosit dalam 5 bidang kali 16 petak kecil adalah 450. Pertanyaannya, berapakah jumlah eritrosit per milimeter kubik darah? A. 2,5 juta, B. 3,5 juta, C. 4,5 juta, D. 5,5 juta, E. 6,5 juta. Nah, inti pertanyaan dari soal nomor 5 ini, di mana ada seorang ATLM yang melakukan pemeriksaan eritrosit secara manual menggunakan kamar hitung. Di sini dia peroleh hasil dari hasil perhitungan didapatkan hasil 450 sel. Nah, berapakah jumlah eritrosit atau jumlah eritrosit absolut pada pasien tersebut? Nah, jadi untuk menentukan jumlah eritrosit absolut, teman-teman harus menghitung menggunakan rumus, di mana rumusnya yaitu jumlah eritrosit yang dihitung dikali faktor pengenceran dibagi volume kamar hitung. Nah, atau cara cepatnya di mana teman-teman langsung mengkalikan ini 450 dikali dengan 10.000, atau jumlah eritrosit yang diperoleh ini dari 5 bidang ini 450 dikali dengan 10.000. Nah, itu jumlah eritrosit absolut. Nah, jadi jawaban yang sesuai yaitu C, 4,5 juta. Ini diperoleh dari hasil perhitungan menggunakan rumus hitung jumlah eritrosit. Nah, jadi yang diperoleh tadi yaitu 450 sel. Nah, untuk mendapatkan jumlah eritrosit absolutnya, teman-teman tinggal kali 450.000 dikali dengan 10.000, maka diperoleh hasil 4,5 juta. Nah, untuk pembahasan mengenai dari mana didapatkan faktor perhitungan 10.000 itu, nah nanti kita bahas di video lainnya. Next, soal nomor 6. Seorang ATLM yang bertugas di puskesmas mendapatkan sampel darah pasien untuk diperiksa jumlah eritrosit dengan menggunakan kamar hitung infrared Neubauer. Darah dihisap menggunakan garis tanda 0,5, kemudian cairan pengencer sampai garis tanda 101. Pengenceran darah 200 kali. Jumlah eritrosit dalam 5 bidang kali 16 petak kecil adalah 450. Pertanyaannya, apakah nama larutan pengencer yang digunakan pada prosedur tersebut? A. Larutan Turk, B. Larutan Hayem, C. Larutan Reseker, D. Larutan natrium klorida, dan E. Larutan amonium oksalat. Nah, jadi inti pertanyaan dari soal nomor 5 ini, di mana seorang ATLM melakukan pemeriksaan hitung jumlah eritrosit secara manual. Nah, di sini dia tanyakan apa larutan pengencer yang digunakan pada prosedur tersebut. Berarti intinya yaitu untuk pemeriksaan hitung jumlah eritrosit, larutan pengencer apa yang digunakan. Nah, jadi jawaban yang tepat yaitu B, larutan Hayem. Nah, jadi untuk pemeriksaan hitung jumlah eritrosit secara manual, larutan pengencernya yaitu kita harus menggunakan larutan
Hayem. Sedangkan larutan TURT ini dipakai untuk hitung jumlah leukosit. Dan larutan Reseker ini dipakai untuk hitung jumlah trombosit. Larutan natrium klorida ini dipakai untuk pemeriksaan laju endap darah. Ini larutan amonium oksalat juga dipakai untuk hitung jumlah trombosit secara manual. Next. Soal nomor 7. Sampel darah seorang pria telah dilakukan pemeriksaan darah dan diperoleh hasil sebagai berikut. HbS 10,0 gram per desiliter, RBC 3,2 kali 10 pangkat 6, hematokrit 30%, MCV-nya 75 femtoliter, MCH 20 pikogram, MCHC 25%. Pertanyaannya, berapakah kecenderungan nilai laju endap darah kasus tersebut? A. 0 mm per jam, B. 7 mm per jam, C. 10 mm per jam, D. 15 mm per jam, dan E. 30 mm per jam. Nah, jadi inti pertanyaan dari soal nomor 7 ini, di mana setelah dilakukan pemeriksaan darah dari parameter Hb, RBC, HCT, MCV, MCH, dan MCHC. Nah, di sini kita sebagai seorang ATLM tentu melihat distribusi hasil pemeriksaan. Ketika kita mau melakukan pemeriksaan selanjutnya, tentu sudah ada gambaran yang bisa diperoleh. Nah, di sini anggaplah ada seorang analis, dia mau melakukan pemeriksaan laju endap darah. Nah, berdasarkan distribusi pemeriksaan lainnya yang telah dilakukan, kira-kira bagaimana kecenderungan hasil pemeriksaan LED yang akan dihasilkan nanti. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yaitu E, yaitu 30 mm per jam. Nah, ini berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya. Nah, pertama kita lihat dari kadar hemoglobin, di mana kadar hemoglobinnya yaitu 10,0, yaitu di bawah nilai normal. Jumlah eritrositnya juga ini berada pada kisaran di bawah nilai normal. Hematokritnya normal, sedangkan indeks eritrositnya juga di bawah nilai normal. Nah, volume eritrositnya kecil. Nah, artinya ketika kita lihat sampel darahnya, nah ini kondisi darahnya kemungkinan encer karena jumlah eritrositnya kurang. Nah, sekarang kita coba lihat dari distribusi pilihan jawaban. Nah, jadi nilai normal untuk parameter LED pada pria itu 0 sampai 15 mm per jam. Nah, di sini pilihannya A, B, C, dan D ini masih kondisi normal. Artinya ini pilihannya semua normal. Sedangkan yang pilihan abnormal yaitu E, 30 mm per jam. Nah, ketika kita lihat dari distribusi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, ini kita sudah bisa memperkirakan kecenderungan nilai laju endap darahnya dia akan berada pada kondisi abnormal. Nah, makanya jawaban yang paling tepat yaitu E, 30 mm per jam, karena pilihan lainnya yaitu berada pada kisaran normal. Next. Soal nomor 8. Seorang ATLM yang bertugas di laboratorium rumah sakit A melakukan pemeriksaan darah dengan menggunakan hematologi analyzer. Hasil pemeriksaan darah diperoleh error eritrosit dan timbul tanda dari alat atau flek pada histogram.
ATLM kemudian melakukan koreksi dengan evaluasi darah tepi. Hasil pewarnaan dengan GEMSA terlihat eritrosit berwarna biru pada mikroskop. Pertanyaannya, apakah yang menyebabkan hal itu terjadi? A. Buffer yang terlalu alkalis. B. Pencucian yang terlalu lama. C. Hapusan darah yang terlalu tipis. D. Kaca objek yang digunakan kotor. E. Jembatan pewarnaan yang tidak stabil. Nah, jadi inti pertanyaan dari soal nomor 8 ini, di mana ada seorang ATLM yang melakukan pemeriksaan darah lengkap di hematologi analyzer, dan ternyata diperoleh hasil error eritrosit, sehingga diharuskan untuk melakukan pemeriksaan menggunakan evaluasi darah tepi. Tentu ketika seorang ATLM mau melakukan pemeriksaan evaluasi darah tepi, tentu diharuskan untuk membuat sediaan dan melakukan pewarnaan GEMSA. Akan tetapi setelah dilihat di mikroskop, ternyata eritrositnya dia berwarna biru. Pertanyaannya, apa penyebabnya sehingga eritrositnya dia berwarna biru? Nah, jadi jawaban yang tepat yaitu A. Buffer terlalu alkalis. Nah, jadi jawaban yang tepat yaitu buffer yang digunakan atau larutan buffer pada GEMSA-nya itu terlalu alkalis. Nah, karena buffernya terlalu alkalis, sehingga pada saat dilakukan pewarnaan, warna biru pada larutan GEMSA lebih cenderung berikatan pada sel. Hal itu didasarkan pada kondisi di mana prinsip pewarnaan berdasarkan ikatan asam dengan basa. Next. Soal nomor 9. Seorang pasien pria dengan riwayat penyakit hati kronik melakukan pemeriksaan hematologi dan ditemukan kelainan hematologi. Indikasi mengarah ke anemia refrakter, di mana temuan laboratorium menunjukkan hasil sebagai berikut. Kadar Hb 10,0, RBC-nya 3,2, HCT 30%, MCV 125, MCH 33 pikogram, MCHC 35%. Bagaimanakah gambaran eritrosit pada sediaan hapusan darah? A. Normokrom. B. Normositik. C. Mikrositik. D. Makrositik. E. Hiperkrom. Nah, jadi inti pertanyaan dari soal nomor 9 ini, dimana setelah dilakukan pemeriksaan darah dari beberapa parameter, dimana yaitu pemeriksaan Hb, RBC, HCT, MCV, MCH, dan MCHC. Nah, berdasarkan distribusi yang diperoleh, bagaimana gambaran eritrositnya ketika dilihat di hapusan sediaan. Nah, jadi jawaban yang paling sesuai atau yang paling tepat yaitu D. Makrositik. Nah, ini didasarkan pada hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya, dimana di sini jawabannya yaitu makrositik. Nah, ketika dilihat dari hasil pemeriksaan, di mana makrositik itu dipakai untuk menilai volume eritrosit atau volume rata-rata eritrosit. Untuk menilai volume rata-rata eritrosit, kita melihat dari parameter MCV. Dan jadi di sini parameter MCV-nya diperoleh hasil 125 femtoliter.
atau ini berada di kisaran di atas nilai normal. Jadi ini ketika dilihat di mikroskop, gambaran eritrositnya dia akan tampak besar, ukurannya rata-rata akan tampak besar karena nilai MCV-nya di atas nilai normal. Kondisi di mana volume eritrosit itu mengalami pembesaran biasa disebut dengan makrositik. Nah, makanya jawaban yang paling tepat yaitu D, makrositik. Soal nomor 10. Seorang pasien rawat inap yang menderita demam berdarah diminta oleh dokter untuk diperiksa sampel darah di laboratorium untuk memantau kekentalan darahnya. Oleh petugas laboratorium, pasien tersebut diambil darah kapilernya setiap 2 jam sekali untuk diperiksa. Apa pemeriksaan yang tepat untuk dilakukan? A. Hemoglobin, B. Hematokrit, C. Leukosit, E. Eritrosit, E. LED. Nah, jadi inti pertanyaannya dari soal nomor 10 ini yaitu untuk pemeriksaan yang berfungsi memantau kekentalan darah. Nah, apa pemeriksaan yang tepat untuk dilakukan? Jadi untuk memantau kekentalan darah, parameter apa yang harus diperiksa? Jadi jawaban yang paling tepat yaitu B, hematokrit. Nah, jadi untuk menilai kekentalan darah, parameter pemeriksaannya yaitu kadar hematokrit. Sedangkan yang parameter hemoglobin itu untuk menilai anemia, leukosit itu untuk menilai apakah terjadi infeksi atau tidak. Sedangkan eritrosit itu dipakai untuk menilai anemia dan juga yang lainnya. Sedangkan LED ini dipakai untuk memantau apakah ada infeksi atau peradangan. Makanya jawaban yang paling tepat yaitu hematokrit. Lanjut di part 7. Nah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau request video apa yang harus dibuat untuk di video selanjutnya. Silahkan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya teman-teman. Makasih.